Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melangkahkan kaki kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan belajar sabdanya melalui renungan pagi. Untuk itu, kita akan lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik, yang sudah menuntun kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian akan sabdamu melalui Roh Kudus-Mu, agar sabdamu yang kami nikmati pada pagi ini boleh menjadi bekal kami dalam langkah aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita pada pagi hari ini berjudul cuek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cuek ini juga berarti masa bodoh. Juga berarti tidak mengacuhkan. Bisa saya tambahi bahwa cuek di sini adalah tidak mempedulikan. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya ke-25 sampai ke-37, di sana ada sebuah perikop yang menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Silakan Anda membacanya di rumah, kami akan ambil poin-poinnya saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seseorang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Jericho. Di tengah perjalanan mengalami perampokan yang luar biasa. Bukan hartanya aja dirampok, namun dia mendapatkan penganiayaan. Dan Alkitab menyadat bahwa orang ini setengah mati ditinggalkan di tengah jalan. Ada seorang imam yang lewat, namun dia cuek melihat korban di sana. Demikian juga ada seorang Lewi yang lewati jalan itu dan melihat korban, namun dia pun juga cuek. Dan ada seseorang, yaitu orang Samaria, yang notabene bahwa orang Samaria ini adalah orang yang dibenci oleh orang-orang Israel. Justru di sana timbul belas kasihannya. Dia menolong korban tersebut, membalutnya, memberikannya dengan minyak-minyak, dan membawanya ke sebuah penginapan. Dan di penginapan inilah dia berjanji akan memberikan uang perawatan kepada pemilik penginapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada dua orang yang cuek terhadap korban, yaitu orang pemungut cukai, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Dan satunya orang Samaria yang justru mengacuhkan, tidak bermasa bodoh dengan korban. Dan kita melihat bahwa sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa banyak orang yang cuek terhadap korban-korban kecelakaan. Dan juga mereka dengan dalih apapun juga, dengan alasan apapun juga, mereka menolak untuk mempedulikan korban. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan? Apakah kita sama seperti orang-orang seperti imam yang lewat di Jericho itu, ataukah juga sama seperti
orang Lewi, ataukah kita sama seperti orang Samaria yang baik hati? Terus terang, secara pribadi saya mendapatkan templaan dengan cerita ini. Amaran sekaligus templaan bagi saya. Oleh karena saya belum bisa melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 dan 16. Dikatakan demikian. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," maka ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Sering manusia berbuat seperti apa? Kasih cuma di bibir saja. Ya. Orang Jawa bilang lamis. Jadi sekedar perkataan, bukan tindakan. Pertanyaan adalah bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Kisah ini perlu menjadi renungan bagi kita. Apakah kita sama seperti orang Samaria yang baik hati, ataukah kita sama seperti orang Lewi maupun orang imam? Sebuah ayat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan demikian. Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik," saya ulangi, "jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Luar biasa saudara-saudara, amaran yang sangat menohok bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Yaitu apa? Untuk melakukan perbuatan baik kepada siapapun, bukan hanya sekedar lamis, bukan sekedar di bibir saja, namun itu perlu tindakan konkret, sebagaimana sudah dilakukan oleh siapa? Orang Samaria yang baik hati. Dia tidak lihat ras, dia tidak lihat agama, namun dia ini melakukan perbuatan baik dengan penuh kesungguh-sungguhan dan penuh keikhlasan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah pagi ini kita mencontoh, meneladani apa yang sudah diperbuat oleh orang Samaria ini, melakukan tindakan kebaikan, berbuat baik ketika dia bisa berbuat baik, bukan seperti halnya yaitu orang Lewi, orang Lewi ataupun juga imam yang notabene mereka ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, namun justru mereka melupakan kasih sehingga mereka cuek terhadap penderitaan orang lain. Kiranya pelajaran pada pagi ini boleh menggugah kita masing-masing agar kita tidak masa bodoh, kita tidak cuek, namun dengan kesungguhan membantu melakukan tindakan kebaikan kepada orang lain. Tuhan
memberkati. Amin.